Bismillah. Apun Ustazah, tentang syuruk boleh ya Ustazah? Dalam rangka memperbanyak sholat di bulan Ramadan, saya tuh ke masjid terus sampai nunggu syuruk. Pas di masjid kami itu kan ada tulisan syuruk itu 53 menit. Nah, saya kan langsung pas tank itu saya sholat. Nah, terus setelah selesai sholat, ada ibu-ibu yang ngasih tahu, Bu, itu justru waktu yang tidak boleh kita sholat katanya. Dan kita tuh sholat syuruknya harus lewat 15 menit. Begitu apa? Gimana Ustazah? Aku baru tadi pagi. Biasanya aku begitu lihat waktu syuruk itu, aku langsung tank sholat. Jazakillah khair saja. Wah, iya, amin. Iya, syuruk itu memang tidak lama. Jadi kalau sekarang zamannya udah ada timer ya, ada timingnya. Kalau tertulisnya jam sekian, insya Allah itu memang waktu syuruknya. Ya sholat syuruk 2 rakaat, nggak apa-apa insya Allah. Kenapa yang paling tahu bagaimana sholat kita diterima atau tidak, insya Allah kita jika sesuai ya. Tapi kalau misalnya kita ragu, jangan sholatlah di mana disebutkan waktunya di situ. Insya Allah nggak apa-apa. Orang sholat syuruk itu pahalanya itu seperti umroh ya Bu. Jadi kalau bisa berdiam di masjid, nunggu baca Quran, terus waktu syuruk sholat gitu. Kenapa? Boleh. Nggak ada larangan. Kata Rasulullah apa? Kata Rasulullah, perempuan paling bagus sholat di rumah. Tapi Rasulullah menyampaikan pula kepada para sahabat, jangan melarang jika istrimu atau anak perempuanmu mau ke masjid. Jadi ibu tinggal pilih aja, mau dapat afdoliyahnya sholat di rumah, kalau mau dapat pahala berjamaahnya di masjid begitu. Karena Rasulullah mengatakan jangan melarang gitu ya, istrimu atau anak perempuanmu untuk ke masjid, demikian. Allahu a'lam. Baik, Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Apakah sama pahala yang kita dapat sholat taraweh di rumah dan di masjid untuk perempuan? Saya pernah dengar dari Ustadz bahwa perempuan lebih baik sholat taraweh di rumah. Tadi sudah saya jawab ya. Ini saya belum baca pertanyaannya, ternyata udah dapat jawabannya. Jadi ibu-ibu solehah pilih, kalau mau dapat afdoliyahnya, saya ulang ya, maka sholatnya di rumah. Kalau mau dapat pahala berjamaahnya, bisa di masjid, bisa di rumah. Misalnya ada khodimah, ada mbak-mbak sholat bareng yuk gitu. Itu bisa sholat bareng di rumah berjamaah. Tapi kalau nggak semangat gitu ya, kalau ke masjid kita semangat gitu, nggak apa-apa juga gitu. Jadi ada pahala, ada afdoliyah. Sama ibu tahu cadar enggak? Yang seperti ayat-ayat cinta gitu, cadar. Nah, itu kalau istri Rasulullah wajib. Kalau istri Rasulullah wajib Bu. Kalau umat Nabi Muhammad itu afdoliyahnya gitu. Terus kalau nggak pakai cadar ya sudah menggugurkan kewajiban, karena kewajibannya menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dengan telapak tangan. Jadi kalau misalnya wajahnya terlihat, dia nggak berdosa. Tapi yang pakai cadar itu dia ngambil afdoliyah gitu ya Bu. Sama lah sholat di rumah, afdoliyahnya dapat gitu maksudnya. Kalau misalnya dia sholat ke masjid dengan dandan yang menimbulkan fitnah, baiknya di rumah. Apalagi kalau dia datang dari penampilannya, aromanya dan seterusnya, itu agak repot kan gitu. Aduh, ini yang sholat nggak khusyuk semua kan gara-gara dia lewat gitu. Ya baiknya dia sholat di rumah begitu.
Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana posisi wanita dengan beriktikaf, ingin beriktikaf 10 hari terakhir di masjid, apakah lebih baik di rumah atau di masjid? Kalau di rumah pahalanya apakah sama dengan orang beriktikaf di masjid? Orang yang iktikaf di rumah dengan di masjid pahalanya berbeda. Tapi cuma saya ingatkan sedikit, untuk perempuan iktikaf kan hukumnya sunnah. Merawat anak, menservis suami hukumnya wajib. Ada skala prioritas ya Bu. Jangan sampai anak nggak mandi 3 hari ingusan. Nah mama kemana? Iktikaf. Mamanya iktikaf, anaknya nggak mandi, kelaparan pada gitu kan. Suami buka tutup saji, nggak ada apa-apaan gitu. Jadi untuk perempuan kalau mau iktikaf itu izin sama walinya, suami atau orang tua. Yang kedua, tidak meninggalkan kewajiban dia gitu. Kalau misalnya dia, suaminya dan anak-anak iktikaf semuanya, masya Allah gitu. Boleh saja gitu ya. Lebih besar mana pahala? Tulisannya masya Allah. Di bulan Ramadan tilawah terus apa ikut kajian ilmu? Tergantung. Kalau ilmu kita sudah tahu ilmunya gitu ya Bu, maka kita tilawah. Tapi kalau kita merasa ini ilmu ini saya baru tahu gitu atau belum tahu, terus kita datang ya nuntut ilmu gitu. Jadi menuntut ilmu kan membuka jendela, mendapatkan pencerahan. Jadi kalau misalnya sambil nunggu ustadz ngaji, dapat dua-duanya kan gitu. Ini kan kita nunggu ustadz atau ustazah ngerumpi, nah itu kan yang jangan. Jadi biar dapat dua-duanya, nah, sambil nunggu ustadz kita ngaji, dapat tilawah, pahala tilawah dapat, pahala menuntut ilmu dapat, masya Allah gitu. Jadi kalau dikomparasi skala prioritasnya mana yang paling tahu kita. Kalau ilmu itu kita udah tahu misalnya, oh tentang ini ya insya Allah saya udah tahu ya sudah tilawah. Tapi kalau ini penting banget ini buat saya, buat anak-anak, buat keluarga, maka kita bisa memilih hadir dalam majelis ilmu begitu. Assalamualaikum Ustazah, bagaimana sebaiknya saat Ramadan kita perbanyak membaca Al-Quran dengan artinya atau hanya membaca ayat-ayat saja? Karena bila dengan artinya waktunya kurang untuk kita menghatamkannya. Untuk tilawah atau paham, kembali lagi kepada target kita. Kalau target kita hatam, udah baca aja, baca walaupun gak paham. Kenapa? Udah dapat pahala kok Bu. Al-Quran kalau kita baca walaupun tidak paham itu dicatat sebagai ibadah. Ada pahala ketika kita membaca Al-Quran. Tapi kalau targetnya kita pengen paham, berarti baca Al-Quran terus baca artinya. Karena target kita mau paham gitu. Atau target kita mau ngapal. Aduh saya pengen bulan Ramadan ini hafal juz 30. Karena saya nggak hafal 30 juz, maka targetnya mau hafal juz 30. Berarti dia ngapal saja gitu. Dan tiap kita kan punya target yang berbeda. Ada yang targetnya hatam, ada yang targetnya paham, ada yang targetnya hafal gitu ya. Maka kejar saja target kita. Selama berinteraksi dengan Al-Quran Allah muliakan. Bulan Ramadan mulia karena bulan turunnya Al-Quran. Lailatul Qadar mulia karena malam turunnya Al-Quran. Rasulullah mulia karena berakhlak Al-Quran. Malaikat Jibril mulia karena membawa Al-Quran. Umat Nabi Muhammad mulia jika dekat dengan Al-Quran. Khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar membaca Al-Quran dan atau mengajarkannya. Jadi disebut dua-duanya. Intinya apa? Dekat sama Quran gitu. Intinya itu. Jadi pilihannya kembali kepada kita, targetnya mau apa. Yang penting tetap berinteraksi dengan Al-Quran.
Saat haid bolehkah kita tetap membaca Al-Quran karena mengajar target hatam? Gini, kalau dari mayoritas ulama sedang haid itu, ini 7 diusahakan tidak dilakukan, tapi 4 disepakati, 3 tarik ulur. Ada perbedaan pendapat di situ maksudnya. 4 yang disepakati apa? Yang pertama sholat, yang kedua puasa, yang ketiga tawaf, yang keempat melakukan hubungan intim. Disepakati. Yang 3 ini tarik ulur, berbeda pendapat di sini. Apa saja? Membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, berdiam di masjid. 3 ini yang tarik ulur, berbeda pendapat maksudnya. Kalau ulama salaf, udahlah, jangan baca dulu gitu, jangan nyentuh dulu, jangan ke masjid dulu gitu. Nah, ulama kontemporer membolehkan menyentuh jika dia ada terjemahannya, bukan mushaf. Karena kalau Imam Syafi'i la yamassuhu illal mutahharun, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang-orang yang suci. Imam Syafi'i berpendapat yaitu orang yang suci dari hadas kecil dan besar. Jadi kalau mau menyentuh mushaf, wudhu dulu begitu kalau Imam Syafi'i. Kalau imam yang lain tidak memiliki hadas besar, maksudnya tidak haid begitu. Maka itu tadi Abu ya, tarik ulur. Terus yang rutin bagaimana? Kalau yang rutin boleh. Misalnya dia entah itu sebagai guru, atau dia murojaah, atau dia menganggap itu zikir. Ada kan bu zikir pagi petang, ada ayat kursinya kan tuh, itu boleh kan dianggap zikir dan itu sudah menjadi rutinitas begitu. Maka dibolehkan. Berdiam di masjid pun demikian. Kalau aman dan seterusnya, intinya ada tarik ulur di 3 hukum yang tadi. Kalau targetnya mau hatam, tergantung dia udah rutin belum. Kalau dia memang udah rutin setiap habis subuh dia murojaah gitu, ya nggak apa-apa buat yang rutin. Tapi yang tidak rutin enggak gitu. Bisa dipahami insya Allah. Yang selanjutnya, Assalamualaikum, maaf jika di luar tema, zakat fitrah apakah boleh dengan uang? Setahu saya 3 mazhab memberitahukan dengan beras. Boleh dua-duanya, tapi afdolnya beras begitu ya. Uang boleh, tapi afdoliyahnya beras. Assalamualaikum Ustazah, bulan puasa ini kan sering ada yang ngajakin bukber. Nah biasanya sholat maghribnya jadi kurang tepat waktu, termasuk tarawehnya nggak bisa jamaah di masjid. Lalu gimana cara menyikapinya, terutama untuk anak muda yang kadang-kadang imannya turun. Iman turun itu bukan anak muda aja sebetulnya, orang tua naik turun juga gitu ya. Bahkan kalau ada nyungsep, parah banget gitu. Jadi kalau misalnya bukbernya bisa mendatangkan manfaat, ada silaturahim, atau kita diminta tausiah, atau gitu ya, ada santunan. Kan ada bukber yang plus-plus ya bu, bukan hanya bukber gitu. Bukbernya keren, ada santunan juga, ada ini juga misalnya begitu. Wah ini paket lengkap nih gitu ya, kita bisa bu. Oke kita bukber, tapi kita yang mulai gimana sholatnya nggak telat. Habis makan kurma, icip-icip sedikit, baru kita sholat. Ini kan enggak, icip-icip, makan ini makan itu, bakso semuanya, makan mas berat, baru sholat. Nah itu kalau kita bisa-bisa saja, maksudnya nggak ada masalah gitu ya, untuk bisa bisa, sebentar saya tutup dulu. Kalau memang kita bisa menyikapi buka puasanya itu sholatnya nggak terlambat, tarawehnya juga tetap kita kerjakan, nggak ada masalah. Tapi kalau misalnya
ini having fun saja, cuma wasting time, cuma ketawa ketiwi, hahaha yang kayaknya nggak ada manfaatnya, ya sudah gitu. Dan yang paling tahu kan kita. Kalau saya nggak tahu ibu bukbernya bagaimana gitu. Yang paling tahu kan kita nih, bukber kita nih mendatangkan manfaat atau tidak. Kalau bukber plus santunannya ada, silaturahimnya ada, sholatnya juga nggak terganggu, ya sudah. Yang parah yang mana? Nggak bukber juga telat, nah itu. Padahal nggak bukber telat juga itu kan yang bahaya gitu ya. Oke, terakhir, Assalamualaikum Ustazah, mau tanya, jika baca Al-Quran godaan sering ngantuk, bagaimana solusinya agar tidak mengantuk? Kalau baca Quran itu kan atraksinya banyak, cari kacamata, bantal gitu ya, cemilan sebelah kanan, padahal bacanya cuma berapa lembar gitu kan. Terus gimana? Kalau punya niat, punya tekad, itu target aja Bu. Jadi ibu jangan ngelihat ngebet-ngebetnya, timingnya, nih jam, saya mau baca Quran 30 menit gitu misalnya. Itu selama belum 30 menit nggak bergeming. Itu begitu. Itu pertama. Targetnya bukan juz, tapi saya mau baca Quran 30 menit atau 15 menit gitu. Jadi nggak ngebet, ini ngebet aja udah makan waktu tuh Bu. Ngebet lagi, baru satu halaman ngebet lagi, dipegangin itu juz ketiga gitu ya. Belum selesai dipegangin aja jusnya gitu. Itu makanya lama hatamnya, ngebet lagi, lamaan ngebetnya daripada bacanya kan gitu. Jadi targetnya pakai jam. Kalau saya suka jam gitu, 30 menit. Oke, jadi selama belum 30 menit nggak ngebet gitu, tahan, mau ngebet enggak gitu. Ngebet berapa halaman lagi, lihat gitu kan, enggak mau gitu. Kita langsung pokoknya ngaji dulu, ngaji itu pertama. Kedua, biar nggak ngantuk, saya lebih sering baca malam atau habis sahur. Jadi kalau malam kan kita bisa ngecek kurma. Ini saya nggak di endorse ya Bu. Kurma sukari, letakkan di gelas 3 butir atau 5 butir. Ibu tuangkan air panas, tutup 15 menit atau 20 menit, tutup. Nanti dibuka, itu kan lumer tuh Bu. Kurma sukari lumer. Itu diminum, keluar keringat kita. Semangat. Kalau memang ngantuk, walaupun minum kurma juga ngantuk sih sebetulnya. Tapi kan ikhtiar ya Bu, ikhtiar. Ada yang Bu Fatia makan kurma saya malah ngantuk. Itu berarti bawaannya memang begitu. Ini ikhtiarnya gitu. Jadi saya kalau mau habis taraweh atau habis buka gitu, itu suka ngerendam air kurma, saya seduh pakai air panas. Nanti 20 menit tuh kan meleleh tuh kurmanya, enak gitu ya. Ini lagi siang-siang ini ya. Tapi nanti malam bikin gitu, insya Allah itu nggak ngantuk, insya Allah nggak ngantuk. Tapi kalau jam habis zuhur ngaji ngantuk, memang badan kita terbiasa kita bawa habis sholat zuhur tidur gitu. Terus kita baca Quran, ya ngantuk gitu. Tapi kalau kita tidurnya misalnya siang, baca Qurannya habis asar, itu insya Allah enggak gitu. Jadi ditandain mata kita ngantuknya kapan saja. Tapi setiap baca Quran ngantuk, itu berarti ada godaan setan yang terkutuk. Begitu ya Bu. Mudah-mudahan jawaban dari pertanyaan Ibu-ibu Solehah terjawab. Masih ada pertanyaan lagi Ustazah di sini? Di mana? Oke, siap. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ini wabarakatuh. poin yang 8 tentang silaturahmi. Ya kan sebentar lagi nih kalau habis Ramadan tuh kebiasaan pulang kampung. Di situ kan kita akan bertemu dengan saudara-saudara yang mungkin ipar, tetangga. Gimana jaga kita adab ketika kita salaman. Kadang ada yang sudah tahu bahwa salaman itu antara bukan muhrim itu tidak bisa, tapi kadang ada yang maksa gitu. Sementara kita ingin menjaga biar ketika ada momen itu kita akan terjaga baik seperti itu. Iya. Jazakallah. Iya.
ketika kita pengen ada perubahan dalam sikap kepada yang bukan mahram, kita perubahannya biasa-biasa saja, cuma tangannya aja udah dari jauh-jauh udah gini. Assalamualaikum, tapi tetap gaul gitu. Jangan kaku banget. Assalamualaikum. Biasa, assalamualaikum Bapak. Abang apa kabar? Cuma tangannya udah diisyaratkan di sini. Kalau kita begini kan dia udah seakan-akan kita ngasih peluang. Berbeda kalau kita dari jauh udah gini, abang apa kabar? Kan abang ipar bukan mahram. Abang sehat ya bang ya? Sumringah mukanya ada, tapi tangannya di sini gitu. Kebanyakan yang orang nggak suka perubahan kita, mimiknya berubah, tangannya berubah, julidnya dapet. Nah itu. Dia sekarang pas hijrah julid, nah kan nggak enak gitu. Tapi kalau ramahnya dapet gitu, kan masih saudara kita. Om ipar, adik ipar, kakak ipar, kan masih saudara kita. Akrab, tapi kita cuman nggak sentuhan aja, nggak salaman gitu. Bang, mohon maaf lahir batin ya bang ya, sehat semuanya bang gitu, biasa aja gitu. Jadi mereka nggak, dia masih oke, dia masih baik kok, nggak ada masalah, cuma tangannya aja agak jauh gitu. Gitu aja kan, gitu. Kalau dulu yang biasa cipika-cipiki, ya udah, berarti kan enggak begitu. Artinya tutur kata kita masih tetap ramah gitu. Cuma tangannya aja udah enggak gitu ya, enggak. Terakhir ya, pertanyaan terakhir, izin bertanya. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Ustazah, kita tahu Ramadan itu bulan pengampunan dosa dan pembersih jiwa. Yang mau saya tanyakan, apa arti dari Ramadan itu sendiri? Dan bagaimana agar kita istiqomah setelah Ramadan? Jadi kenapa Neng? Ya, jadi Ramadan itu sebenarnya kalau kita perhatikan bulan Ramadan ini kan bulan memang dikasih kesempatan kita menggugurkan dosa. Macam-macam ya yang mengartikan Ramadan, ada yang artinya pembakaran dan seterusnya. Terus karena kita pengen diampuni dosa-dosa kita, orang kalau pengen dapat ampunan tuh akan nyari cara gitu. Pengen banget diampunin sama Allah, gimana caranya ya gitu. Pengen banget puasanya berbuah takwa, pengen tadi diantaranya itu yang sudah 10 saya sampaikan. Tapi ada unsur dipaksakannya sedikit. Ada unsur dipaksakan, jangan yang mampunya segini. Padahal kalau dipaksakan masih bisa lagi gitu. Kita kan Allah juga maha tahu, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, keluarin dalil, padahal kitanya males gitu. Dan kalau kita pengen dapat Ramadan yang lebih baik lagi, ya ibadah kita yang kemarin-kemarin ya kita menganggap itu kurang gitu. Kurang tuh, yang kemarin tuh kurang. Tahun ini saya harus lebih baik lagi. Kenapa? Jangan-jangan ini Ramadan terakhir. Nah itu. Kalau kita berpikir ini Ramadan terakhir, aduh ibu takut gak ketemu Ramadan, jadi ibadahnya akan kita maksimalkan gitu ya, kita maksimalkan. Terus biar istiqomah bagaimana? Biar istiqomah kita minta sama Allah, ya Allah berikanlah hamba rizki, merasakan nikmat ibadah di bulan Ramadan ini ya Allah, begitu. Kedua, kumpul dengan orang baik-baik ya Bu. Kita kumpul dengan orang baik-baik. Ibu kalau ngaji tengok kiri kanan. Oh dia orang baik. Nanti kalau dia ngaji saya ikut begitu. Ketiga, karena kita imannya naik turun, maka kata Rasulullah apa? Istiqomahlah kalian dan kalian tidak mampu. Kenapa nggak mampu? Karena imannya naik turun. Naik dengan ketaatan, turun dengan kemaksiatan. Jadi kalau kita pengen istiqomah nih hindari maksiat gitu. Jadi kalaupun imannya turun nggak turun ngedrop banget gitu maksudnya. Misalnya sholat tidak telat 3 waktu berturut-turut gitu. Terus dosa jangan bikin 3 hari berturut-turut. Kalau udah ngerumpi 2 hari, astagfirullahalazim. Jangan dibikin 3 hari, tanggung besoklah sehari lagi, enggak gitu.
Jadi ada apa ya? Ada nahan. Aduh, udah 2 hari nih gitu. Jangan dibikin yang ketiga. Sholat pun terlambat, jangan 3 waktu berturut-turut. Zuhur terlambat, asar terlambat nih, maghrib nggak boleh gitu. Kalau kita kan suka, itu pengaruh Bu. Kalau sholat zuhur terlambat, asar pengennya terlambat lagi. Nanti maghrib begitu, makanya harus langsung harus tepat waktu nih. Biar gitu dipotong gitu ya, dipotong mata rantai pintu-pintu dosa itu, jangan dibiarkan sekali lagi gitu. Tapi tadi pesan Rasulullah apa? Istiqomah kalian dan kalian tidak mampu. Kenapa? Karena iman kita naik turun. Tapi kan boleh berdoa sama Allah, boleh ada usahanya kan, diantaranya kumpul bersama orang baik-baik. Demikian ibu-ibu solehah. Gak terasa jam 11 lewat, mungkin ibu-ibu akan melanjutkan tilawahnya sambil nunggu zuhur. Saya pamit, jika ada kesempurnaan milik Allah, kekurangan dari saya mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita kekuatan mengamalkan 10 amalan cerdas yang sudah kita dapatkan hari ini, dan mudah-mudahan puasa Ramadan ini berbuah takwa. Kita sama-sama lulus ya Bu, sama-sama saling mendoakan, mudah-mudahan kita bisa meningkatkan ibadah Ramadan kita ke arah yang lebih baik lagi. Itu saja, kita tutup dengan doa penutup majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.